Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Putri? Ngobrol sore kali ini saya ingin membahas tentang fenomena yang sering terjadi saat ini, yaitu tentang health mental atau kesehatan mental. Yuk, dengan siapa saya akan membahasnya dan ngobrol sore santainya? Ikutin saya ya. Yuk. Apa kabar Mbak Maria? Apa kabar Mbak Wiwi? Selamat Sehat? sore. Alhamdulillah sehat. Nah, ini yang tadi saya infokan, yaitu Ibu Maria Ekowati, seorang psikolog lulusan Universitas Gadjah Mada. Nantikan bincang saya dengan beliau, banyak yang menarik pasti. Ngobrol sore bareng Putri. Ngobrol santai bersama warga Kota Bekasi yang kreatif, berprestasi, dan menginspirasi. Selamat sore Mbak Maria, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Wiwi. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Mbak Maria, makasih banyak nih pada kesempatan sore ini ngobrol-ngobrol santai kita. Saya ingin membahas banyak hal karena dalam kondisi pandemi sekarang ini tentunya orang banyak yang mengalami gangguan terhadap kesehatan mentalnya ya. Nah, dengan seringnya terlalu lamanya di rumah itu membuat kejenuhan, sehingga banyak yang tanpa disadari mereka mengalami gangguan. Karena gangguan mental ini tidak terlihat seperti kita gangguan fisik, tapi justru ini yang harus diwaspadai. Kira-kira usia berapa sih yang rentan terhadap gangguan-gangguan mental seperti itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Wiwi. Kerentanan ya untuk mengalami gangguan mental bisa usia anak, remaja atau dewasa, tetapi saat ini pada usia remaja itu sangat rentan terhadap adanya gangguan mental. Sebenarnya kita juga tidak ingin membicarakan gangguan mental yang terlalu negatif ya, tetapi ini semacam gangguan mental yang mungkin kita sebagai ibu, sebagai orang tua ataupun teman-teman para remaja itu juga akan mungkin mengalami atau mungkin menemui temannya atau saudaranya, sahabatnya yang mengalami semacam gangguan semacam itu. Nah itu. Nah, biasanya kalau ibu rumah tangga seperti apa ya? Bisa nggak kemungkinan untuk mengalami gangguan? Jelas banget bisa itu. Lebih dominan ya, jangan-jangan. Ya bukan dominan, tetapi gangguan mental, gangguan dari stres, dari tekanan, itu tekanan hidup bisa dialami siapa saja. Kalau sebagai ibu sebagai ibu rumah tangga itu juga pastilah keluarga itu menjadi nomor satu, tekanan nomor satu. Bagaimana mengurus suami, anak, kejenuhan ya, semuanya, menjalani aktivitas itu juga ya, bisa menyebabkan gangguan mental itu sendiri. Belum ya. di tempat kerja. Oh ya, berarti artinya itu juga bisa berpengaruh pada ibu-ibu bekerja juga ya. Bisa. Biasanya yang lebih dominan yang mengalami gangguan mental ini dari pengamatan Mbak Maria ini dari ibu bekerja apa justru dari ibu rumah tangga? Keduanya bisa saja semuanya, tergantung bagaimana pribadi itu mengelola ya. Jadi semuanya kan tergantung pada pengelolaan individu juga. Jadi bagaimana dia mengelola emosi, betul, mengelola kondisi kehidupannya ya. Berarti itu sangat bergantung pada kedewasaan mental dari dari si pribadi itu sendiri ya. Jenis-jenis atau tipe-tipe gangguan mental itu sendiri bagaimana ya Mbak Maria? Ya, mungkin kalau sekarang kita lebih concern dulu ya ke remaja, karena anak-anak remaja ya, masa-masa remaja itu pada saat ini itu rentan terhadap adanya gangguan mental. Jadi mungkin kita sedikit membahas itu supaya ini kan remaja itu masa depan bangsa ya. Jadi biasanya yang diutamakan, dipentingkan atau yang terlihat itu adalah kesehatan fisik. Ini semuanya olahraga, kemudian menjaga badan, kebugaran, Tapi jarang orang memperhatikan pada kesehatan mentalnya betul, ya. Kenapa juga
itu menjadi sesuatu yang bukan menarik, tetapi adalah sesuatu yang harus kita segera perhatikan. Karena situasi pandemi seperti ini, sekolah tutup, kemudian aktivitas atau event, momen yang besar di mana para remaja ingin mengekspresikan dirinya tertutup, terbatas. Kemudian momen keseharian dia bisa ngobrol, dia bisa aktivitas sehari-hari dengan teman-temannya, itu semuanya menjadi terbatas. Nah, itu yang salah satu faktor. Nah, faktor media sosial sendiri berpengaruh nggak terhadap gangguan mental seorang anak gitu ya, atau seorang pribadi gitu ya? Iya, betul, itu sangat berpengaruh. Dan sekarang ini media sosial itu teknologi ya. Bagaimana remaja itu kan banyak mengalami perubahan, dia harus beradaptasi dengan banyak sekali hal, terutama dengan pandemi ini. Bagaimana mereka harus mengejar supaya bisa survive ya, bisa menghadapi dunia yang berubah dengan cepat ini. Jadi mereka harus berjuang untuk itu. Mbak Maria, kalau boleh tahu, kira-kira apa saja jenis-jenis kesehatan mental itu sendiri, dan bagaimana biasanya ciri-cirinya ketika seseorang itu mengalami gangguan terhadap kesehatan mentalnya? Kalau kita melihat ya gejala adanya gangguan atau mungkin yang kurang pas ya, itu gangguan mental pada remaja itu biasanya yang terjadi emosi, ya, gangguan pada emosinya. Mereka kan juga sedang proses adaptasi ya, jadi terhadap keluarga, kemudian terhadap teman sebaya, kemudian dengan sekolahnya. Nah, emosi ini penting karena akan berpengaruh terhadap, kalau sampai terjadi gangguan yang tidak segera diatasi, itu akan mengganggu prestasi sekolah, kemudian perilaku terhadap hubungan dia dengan teman, dengan sosialnya. Artinya kepribadian dia juga ya akan berpengaruh pada jangka panjang juga. Nah, berarti di sini juga dituntut peran serta orang-orang di sekitarnya, terutama ayah ibunya, untuk mengetahui nih ya gejala-gejala apa yang menjadi gangguan mental itu sendiri ya. Biasanya tadinya cemas, atau tergantung masalah yang dihadapi kali ya. Jadi gangguan, misalnya gangguan emosi itu sebenarnya kan kita semua tahu ada emosi sedih, emosi senang, marah, kecewa, putus asa, atau ya bahagia. Itu tuh sebenarnya itu wajar. Tapi ketika berlebihan, kecemasan yang berlebihan, sedih yang berlebihan, marah yang berlebihan, kemudian ada perbedaan ekstrim yang disebut bipolar itu. Jadi kalau sudah kesedih, lesu, itu sudah langsung drop sampai ke titik terendah ya. Sudah gembira itu meluap-luap itu juga. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat penting kalau kita perhatikan, bukan saja sebagai orang tua, tetapi mungkin teman kita sendiri. Kita harus peka ya. Kita harus peka, oh teman kita dalam on the right track enggak ya, misalnya kok emosinya berlebihan, atau ada sesuatu dia menarik diri, atau dia menyimpan sesuatu. Terus apalagi kalau sampai dia pernah mengucapkan ingin bunuh diri, itu kita harus benar-benar menangkap respon itu ya. Jadi nggak boleh kita menyepelekan, nggak boleh kita hanya meremehkan gitu, atau menganggap itu bercanda gitu ya. Padahal anak itu kan nganggapnya itu bercanda gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga misalnya dari kalau teman sekolah, ini kok nggak jarang masuk sekolah, atau teman kerja kok jarang masuk kerja, atau dia diam, atau dia itu harus kita peka yang ya, tadinya aktif berinteraksi tiba-tiba menarik diri gitu ya. Atau mungkin sebaliknya juga salah satunya bisa menjadi ciri-ciri gangguan mental itu sendiri. Saya yang tadinya diam tiba-tiba terlalu tadi yang over ya. Ya, itu pasti kenapa gitu loh. Jadi kita sebagai orang yang paling dekat, entah mungkin itu orang tua, sebagai ibu, atau mungkin teman, itu kita harus peka terhadap hal seperti itu. Nah, indikasinya bisa dilihat seperti itu. Nah, kita ada responsif lah, ada simpati, ada empati, kemudian respect ya. Orang yang mengutarakan misalnya saya itu ada gangguan
makan ya, eating disorder. Itu tuh juga nggak sembarang orang berani ya mengungkapkan ya. Itu. Kita harus respect itu. Aku pernah depresi loh, pengen bunuh diri. Kita nggak boleh menganggap itu suatu yang sepele, tetapi kita harus respect bahwa dia ada keberanian untuk mengungkapkan itu. Nah, itu harus kita respon. Bentuk empati kita pada orang terdekat gitu ya. Artinya si yang mengalami gangguan itu sendiri, dia juga harus bisa menemukan orang-orang yang pas untuk bisa mengungkapkan dan membantu dia untuk keluar dari masalah-masalahnya ya, sebelum mungkin ke ahlinya. Mungkin dia sudah beri tanda nih, aku butuh pertolongan gitu loh. Jadi misalnya mau cerita aja, jadi dia juga mencari mencoba mencari respon temannya. Kalau saya ngomong ini, kira-kira teman saya respon enggak gitu. Kalau enggak, berarti berarti saya nggak bisa ke orang ini, ke teman ini gitu. Nah, mungkin kalau memang kita nggak bisa membantu, kita membutuhkan orang yang ahli, yang lebih paham dan bisa memang dipercaya untuk melakukan pertolongan, ataupun membutuhkan terapi. Nah, itu harus mungkin diarahkan ke arah sana ya. Betul. Nah, dari perbincangan tadi yang sangat menarik nih Mbak Maria, kalau kita lihat dari sisi yang mengalami gangguan mental itu sendiri, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ataupun untuk mengurangi keseriusan dari gangguan mental itu supaya tidak berlanjut? Yang jelas kita harus mengenali ya tanda-tanda bahwa orang terdekat kita, sahabat kita, atau kita menjadi pengamat teman yang lain atau yang jauh pun mungkin kita bisa menjadi pengamat ya. Jadi kita harus mengenali tanda-tanda gangguan mental itu ya. Jadi ya mungkin saat itu gangguannya tidak terlalu terlihat atau mungkin ya hanya tipis-tipis aja ya. Misalnya dia mulai menyendiri, dia mulai kelihatan terlalu sedih, kemudian itu pola makan, dia makannya mulai berubah, terus mungkin dia pernah mengeluh tidurnya tidak insomnia atau bagaimana. Nah, itu pola tidur, pola makan, pola kerjanya, tidur yang tidak tepat sesuai waktu, itu juga tidak salah satu ya. Itu. Kemudian hal-hal yang itu, tanda-tanda seperti itu kalau kita sudah kenali, kemudian kita akan bisa memahami lah seperti itu. Nah, kalau kita sendiri yang mengalami seperti itu, kita juga karena kita sudah mengenal ya, misalnya, oh ini kok nggak beres ya, namanya kan kalau kondisi mental yang sehat itu kan kita merasa tenang, sejahtera secara psikologis, tenang, tentram, terus kita bisa aktualisasi diri, kita bisa produktif ya. Itu kita bisa melihat kita tuh sehat seperti badan aja ya, badanku ini fit, tapi kalau nggak enak badan, perutku nggak enak. Nah, itu salah satu juga yang psikosomatis itu, gejala di perut, kemudian di punggung, sakit kepala, itu salah beberapa ya ciri-ciri ya, beberapa gejala fisik yang bisa ditimbulkan karena psikologis. Jadi kita mesti juga gitu loh, mengamati observasi. Artinya ketika kita ke dokter ternyata tidak ada mengalami sakit, tapi kita merasakan sakit, itu salah satu juga ciri-ciri ya gangguan mental itu tadi. Kita harus introspeksi ada apa ya. Nah, itu satu, kalau kita bisa memahami kesadaran kita masih ya. Tapi kalau kita misalnya udah dalam kondisi yang sedih banget atau depresi yang terlalu ini itu, mungkin kita bisa bercerita dengan teman yang bisa kita percaya. Kalau misalnya kita sulit, ya kita membutuhkan misalnya psikolog ya atau psikiater. Kalau psikiater itu mereka akan pakai terapi obat, tetapi kalau psikolog tidak pakai terapi obat. Nah, kalau misalnya bisa seperti itu akan lebih baik karena menemukan penanganan yang lebih dini, lebih cepat, lebih serius. Tepat serius. Satu lagi nih Mbak Maria, untuk menutup perbincangan kita sore hari ini, kira-kira ada nggak tambahan lagi nih untuk seluruh yang menonton obrolan sore hari ini, biar mereka tambah pengetahuannya tentang gangguan itu mental itu sendiri? Baik.
Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Yang pertama mungkin kita bisa seperti sadari ya, memeriksa diri kita sendiri, bagaimana mungkin entah ibu, entah teman-teman para remaja juga mengenal kesehatan kita sendiri. Jadi bagaimana sih pola pikir kita, keruntutan cara berpikir kita, adakah itu halusinasi, delusi atau yang keluar dari kenyataan. Kemudian bagaimana pola tidur kita, sudahkah itu ritmenya sesuai. Kemudian pola makan kita, kan sekarang gangguan makan itu juga ada kan, eating disorder itu, mungkin makan banyak atau makan sedikit atau benar-benar mengurangi atau nah ya semuanya mungkin bisa mengakibatkan kesehatan ya, gangguan kesehatan fisik juga. Nah, pola pikir, pola makan, pola tidur, kemudian pola perilaku kita. Nah, kalau kita udah screening sendiri gitu, kira-kira oh kita nggak melenceng, kita nggak keluar dari itu, it's okay ya. Nah, kalaupun kita mengalami hal itu, maka kita bisa segera minta pertolongan, gitu. Entah teman atau orang yang dipercaya atau psikolog atau psikiater. Kemudian saya juga ada saran, ini salah satu terapi nih ya. Kalau kita mungkin nggak bisa curhat dengan teman karena kita ngomong satu, dia bisa ngomong seribu gitu kan. Kita takutnya ada jadi viral yang tidak kita inginkan, padahal kita sebenarnya ingin curhat gitu. Itu mungkin kita bisa melakukan dengan menulis. Ya, menulis itu salah satu terapi supaya kita bisa katarsis ya, kita bisa membersihkan apa yang sampah di pikiran, di perasaan kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin memohon kepada kita semua agar aware, kita itu siaga, ya, siaga akan sadar kesehatan mental bahwa itu sesuatu yang penting karena semakin dini itu akan pencegahan diatasinya makin mudah ya. Dini lebih mudah, pencegahan itu juga lebih baik. Jadi kita menyadari semua yang entah lingkungan kita, entah diri kita itu akan lebih baik. Sahabat Putri, banyak hal yang menarik dari obrolan sore hari ini. Bagaimana kita harus terus menyadari apa sebetulnya yang sedang kita alami. Ada beberapa tips dari saya, dari hasil bincang-bincang dengan Mbak Maria, yaitu satu, bagaimana kita terus bersyukur ya, kemudian kita melakukan terus introspeksi diri, bisa dengan meditasi atau zikir. Kemudian bagaimana kita mampu mengungkapkan semua keluh kesah kita, isi hati kita, bisa dengan menulis atau mencari teman yang bisa dipercaya untuk bisa berbagi perasaan, berbagi yang menjadi keluhan-keluhan. Kemudian juga yang jelas pola tidur, pola makan, pola istirahat, dan selalu mencari suasana-suasana baru, tidak timbul kejenuhan di dalam kita menjalani aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Yuk buat sahabat Putri, silahkan komen, like, dan subscribe konten-konten saya dan cari konten-konten yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.